Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, kita berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Dan perjumpaan kita kali ini masih dalam perjalanan wisata religi Kang Odoy. Saat ini masih berada di sekitaran Masjid Menara Kudus. Kita akan bercerita mengenai kisah perjalanan dakwah Sunan Kudus. Oke sahabat, simak terus video Kang Odoy sampai selesai, jangan di skip biar tidak gagal paham, dan dukung terus channel Kang Odoy dengan like, komen, dan subscribe-nya juga. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tetap bisa menyimak video-video terbaru dari Kang Odoy. Tentunya Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, Sunan Kudus adalah salah satu ulama wali songo yang melakukan penyebaran atau penyiaran agama Islam di tanah Jawa. Ia terkenal sebagai sunan yang mampu menyebarkan ajaran agama Islam melalui pendekatan kebudayaan tanpa melakukan kekerasan. Dilansir dari detikjateng.com, asal-usul Sunan Kudus bernama Ja'far Shodiq atau yang akrab dikenal dengan sebutan Sunan Kudus, merupakan salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah putra Raden Usman Haji alias Sunan Ngudung di Jipang, Panolan. Letaknya sekarang berada di sebelah utara kota Blora. Dengan Syarifah Dewi Rahil binti Sunan Bonang. Di dalam babad Tanah Jawa disebutkan bahwa Raden Usman Haji yang merupakan ayah kandung Sunan Kudus pernah memimpin pasukan Majapahit. Sunan Ngudung selaku Senopati Demak bertarung dengan sengit melawan Raden Husein atau Adipati Terung dari Majapahit. Dalam pertempuran tersebut, Sunan Ngudung gugur sehingga kedudukannya sebagai Senopati Demak digantikan oleh Sunan Kudus. Sementara ibu Sunan Kudus merupakan putri dari Sunan Bonang. Ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1400 Masehi. Dengan demikian, Sunan Kudus adalah cucu dari Sunan Bonang, sehingga silsilahnya pun mengikuti silsilah Sunan Bonang, yaitu masih beraliran dari keturunan langsung dari Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, terdapat sejumlah versi lain mengenai asal-usul Sunan Kudus. Ada yang mengatakan bahwa Sunan Kudus adalah merupakan cucu Sunan Ampel. Versi lain ada juga yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan keturunan Persia. Sementara itu, ada pula yang menuturkan bahwa Sunan Kudus adalah asli orang Jawa. Akan tetapi jika dilihat dari berbagai macam versi tersebut, yang paling rasional adalah versi pertama, yaitu bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Bonang. Nah ini sahabat ya, jadi kita dalam menyikapi alur sejarah ini karena ada beberapa versi, jadi kita tidak bisa menyalahkan salah satu atau beberapa versi yang tidak sama dengan versi yang kita pahami. Dan sekarang versi yang lebih rasional diantaranya adalah bahwa Sunan Kudus ini merupakan cucu dari Sunan Bonang. Adapun di dalam berdakwah, Sunan Kudus merupakan salah satu pendakwah atau penyebar agama Islam yang menggunakan beberapa strategi dakwah seperti
melalui pendekatan massa atau melakukan juga pendekatan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Juga tidak melakukan atau menggunakan jalan kekerasan dan mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat, tetapi diusahakan untuk mempengaruhinya dan memasukkan nilai-nilai ajaran Islam. Di samping itu juga menghindari konfrontasi antara secara langsung dengan prinsip mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Nah, pendekatan kultural Sunan Kudus ini dikenal menjadi salah satu pendakwah ulung di tanah Jawa yang mampu menyebarkan agama Islam dengan cara-cara fleksibel dengan mengambil hati masyarakat non-Islam dengan melakukan pendekatan kebudayaan. Sehingga agama Islam mampu diterima dengan baik oleh masyarakat setempat tanpa melakukan tindakan kekerasan. Berbagai macam cara dilakukan oleh Sunan Kudus dalam melakukan pendekatan kebudayaan. Di antaranya larangan menyembelih sapi. Hal ini Sunan Kudus lakukan sebagai bentuk menghargai apa yang diyakini oleh umat Hindu yang percaya bahwa sapi merupakan hewan suci sehingga dilarang untuk disembelih. Terus membuat padasan. Ini padasan tempat wudhu dengan pancuran berjumlah 8. Hal ini Sunan Kudus lakukan sebagai bentuk upaya melakukan pendekatan terhadap umat Buddha, di mana jumlah pancuran tersebut bermakna jalan berlipat 8 atau Sanghika Marga. Selain itu juga Sunan Kudus juga memberikan arca kepala kebo, gumerang dan di atas pancuran tersebut. Nah, itu salah satu dari teknik atau cara berdakwahnya Sunan Kudus, sahabat. Sunan Kudus selain belajar dan berguru kepada ayahnya, ternyata Sunan Kudus juga berguru terhadap sejumlah ulama lainnya, di antaranya terhadap Sunan Ampel, terhadap Kiai Telingsing, dan Ki Ageng Ngerang. Nah, itulah sahabat beberapa guru atau syekh yang menjadi guru dari Sunan Kudus. Itulah sahabat sekilas tentang perjalanan dakwahnya Sunan Kudus. Sedangkan profil dari Sunan Kudus adalah ulama dan juga panglima perang Sultan Demak, termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Nama lahirnya adalah Ja'far As-Shodiq. Nah, jadi Sunan Kudus ini nama lahirnya adalah Ja'far Shodiq. Ia adalah putra Sunan Ngudung dari Nyi Ageng Manyuran. Beliau dilahirkan pada tanggal 9 September 1400 tempat di Kesultanan Utsmaniyah. Meninggal pada 5 Mei tahun 1500 di Kabupaten Kudus. Nama lengkapnya adalah Syed Ja'far Shodiq Azmat Khan. Beliau adalah anak dari Sunan Ngudung dan Siti Syariah. Oke, itu sahabat sekilas tentang perjalanan dakwah dan profil kehidupan Sunan Kudus. Dan ini adalah salah satu peninggalan beliau yang berada di daerah Kudus, Jawa Tengah. Ini adalah merupakan Menara Kudus, masjid yang terkenal dengan Menara Kudusnya. Di sana juga beliau dimakamkan di samping di belakang Masjid Menara Kudus inilah makam beliau. Oke, itu aja sahabat, mudah-mudahan bermanfaat informasi dari Kang Odoy mengenai Sunan Kudus. Dan adapun untuk saran dan kritik silahkan cantumkan di kolom komentar. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.